Baik, bisa saya mulai ya Ibu-Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah pengajian Khairul Ummah yang insya Allah benar-benar bisa merepresentasikan sebagai sebaik-baik umat. Nek sebaik-baik umat nek dikon maju untuk duduk bikin saf itu orang kelamaan, ya. Jangan sampai nama pengajiannya, nama majelis taklimnya tidak merepresentasikan, tidak sesuai gitu loh. Jadi nek ayo ibu-ibu silakan maju ke depan, luruskan safnya, langsung tek gitu. Ini saya udah keringat sendiri aja nyuruh maju, ya. Tapi ya alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah sabar menunggu ya. Dan sudah mau mengikuti kajian ilmu pada malam hari ini. Saya di rumah itu sebenarnya udah galau karena dibilang ini adalah tempat pertama kali untuk pengajian Khairul Ummah gitu ya. Nah, jadi saya di rumah, waduh, ini apa saya melanjutkan materi yang kemarin-kemarin itu atau ganti materi gitu. Ini yang kemarin ikut pengajian saya terakhir di Al-Amin ada? Semuanya. Oh, Masya Allah. Berarti yang tinggal diteruskan ya? Harusnya diteruskan aja itu materinya. Nek kayak gitu ngapain saya pusing mikir materi tadi ya? Ya, oke. Nggak apa-apa ibu-ibu. Qadarullah. Saya lupa bukunya di rumah. Jadi kayaknya memang kita harus ganti materi dulu lah, ya. Gak apa-apa. Insya Allah kalau saya dipanggil lagi lah kita lanjut lagi materinya, gitu ya. Sudah cukup lama rasanya kita nggak ketemu ya Bu. Saya melihat undangan terakhir itu saya 22 Oktober. 22 apa 28 Oktober. Oktober, September malahan Pak. 28 September. 27 ya. Nah, 27 September kan? Nah, kita ketemunya 22 November. Jadi alhamdulillah 28 ya jadinya kan. 28 baru kita ketemu. Tetap apapun itu kita bersyukur pada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan untuk kita berjumpa dan juga untuk tholabul ilmi. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita dalam berakhlak karimah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berhubung materi kemarin bukunya ketinggalan, maka pada malam hari ini saya akan memberikan materi baru. Tapi materi baru ini insya Allah akan tetap terhubung dengan materi kita sebelumnya kemarin. Kalau masih ingat materi saya sebelumnya kemarin terakhir apa Bu? 25 ciri zaman edan. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di hadis yang keberapa ya Bu? Kelima ya. Oke, berarti masih ada 20 hadis lagi untuk 20 ciri lagi yang perlu kita ketahui. Nah, namun karena saya terlupakan membawa bukunya, maka malam hari ini saya akan membawa satu tema yang bisa jadi panjenengan semua mungkin tidak terbiasa mendengarnya. Kita hanya akan berbicara tentang otak.
mana sih Bu? Masih ada otaknya? Oh masih, alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah otaknya masih ada. Seneng sama sama otak Bu? Seneng nggak? Otak sapi, otak kambing, enak kalau digawe gulai gitu ya Bu. Ini tensi, kolesterol juga seneng gitu. Ibu-ibu masih ingat tentang 2 organ tubuh yang pernah saya ceritakan? 2 organ tubuh terbaik dan juga bisa jadi terburuk, masih ingat? Hati, betul, dan lari. Gak apa-apa, ya gak apa-apa. Jadi ada 2 organ tubuh kita yang bisa menjadi terbaik dan juga bisa menjadi terburuk, yaitu hati dan lisan. Nah sampai sini udah mulai ingat ya Bu? Oh iya deh, yang itu. Yang tentang kambing itu ya Bu, dipotong terus diambil hati dan lisannya. Jadi itu menjadi organ terbaik dan ternyata bisa pula menjadi organ terburuk. Tergantung. Nah, waktu itu saya ingatkan, tergantung. Tergantung apa? Bahwa Allah dalam penciptaan manusia untuk penyempurnaannya Allah memberikan modal fujur dan takwa. Fujur adalah kecenderungan kita melakukan ketidakbaikan atau kejahatan, itu fujur. Sementara takwa adalah kecenderungan manusia untuk melakukan ketaatan atau kebaikan. Tergantung apakah potensi fujurnya yang kuat atau potensi takwanya yang lebih kuat. Kalau fujurnya lebih kuat, maka apa yang ada di dalam hati, misalnya mungkin ngelihat tetangganya emasnya lebih gede, misalnya gitu kan. Wah, potensi fujurnya muncul, maka akan muncul di mulutnya halah. Gitu kan? Tapi kalau potensi takwanya yang lebih kuat, ngeliatin tetangganya ada kiriman kulkas anyar, alhamdulillah akhirnya dia bisa punya kulkas anyar. Berarti nanti saya bisa nitip daging Idul Adha. Pokoknya ada saja pemikiran-pemikiran positif tergantung fujurnya yang kuat atau takwanya yang kuat. Bahwa hati itu adalah pusat niat, pusat rasa, tetapi lidah adalah cerminan apa yang ada di dalam hati. Karena dikatakan iman yang benar adalah yang sesuai dengan hatinya, sesuai lidahnya, sesuai perbuatan. Jadi antara hati, lidah, dan perbuatannya itu konsekuen, sama, nggak beda. Di hatinya beda, keluar beda, perbuatannya juga apalagi beda. Nah, malam hari ini tadi saya udah bilang bahwa saya akan membawa itu ke dalam ilmu namanya neuroscience atau ilmu otak. Bagaimana bisa ketika potensi fujur dan takwa yang Allah titipkan pada kita, dengan adanya otak itu bisa membuat kita bertakwa atau fujur. Hati tadi pusat niat, ya, diingat itu, hati pusat niat, pusat rasa. Tapi otak adalah pusat penggeraknya. Kalau lidah cerminannya, otak penggeraknya. Punya niat dalam hati, aku pokoknya arek ngaji khairu ummah ba'da maghrib nang kurta ayun. Niat, kirim sinyal ke otak, titik, ngaji. Otaknya mulai mengolah informasi. Oke, ngajinya di Kurota Ayun gumuk, jalannya panjang, mulai ngumpulin data tuh. Jalannya aduh tempatnya. Nek aku mlaku saka Al Amin tekan kono, otomatis aku kudu naik sepeda apa naik motor. Nek ora duwe iki jan, lek mlaku ki wah kesel.
Otak ngolah informasi itu. Ini siapa sih ngisi ya? Tapi tadi undangannya Pesada Nida. Ya wis, aku wingi kae wis ikut materi yang ini. Nanti nek ketinggalan piye yo? Otak ngolah tuh. Kemudian otak mulai memutuskan. Wis, aku tak mangkat wae. Kalaupun harus jalan kaki, jalan kaki. Ini aku yo iso bonceng barang kok. Itu otak itu yang kerja tuh. Kemudian mulailah otak mengirim sinyal ke lidah, ke lisan. Bukan nek mangkat, aku tak melu ya. Nah, ngomong ngerancane. Oh iya, apa-apa. Wes, ketemu solusi, ya kan? Maka disinilah kalau otaknya itu dia tidak berapa istilahnya potensi fujurnya lebih kuat, si otak yang tadi mengolah data akan ngolahnya kesel kok memang. Islah, aku ora mangkat. Oh nanti kok nek ditakoni Bu Wiwi atau kok ngomong wae. Kesel Bu. Aduh, aku apa butuh merah. Maka otak ngirim sinyal ke lidah, ke lisan. Nyuwun pangapunten Bu Wiwi, kula mboten saged hadir nek pengajian nanti. Wong putune iki lagi dateng. Baru tiba tadi. Gitu. Ya. Jadi sampai di sini ibu-ibu jenengan mulai memahami enggak hubungannya antara hati, otak sampai keluar ke lisan ataupun perbuatan? Sudah mulai ada bayangan? Sudah ada? Sudah ya. Oh ternyata aku ki nek arek jadi wong beriman dan bertakwa, iki pusat kelakuanku ki kudu diatur supaya bertakwa. Supaya dia itu bisa membuat takwaku ini lebih kuat daripada fujurnya, tombol fujur takwanya itu tadi. Nek tak biarkan otakku itu diisi dengan hal-hal yang negatif, otomatis potensi fujurnya lebih kuat. Dia jadi malas ngaji, nek ketemu kancane ya cuma ora apa-apa. Ya, sampai di sini bisa paham ya Bu? Oke, kita isyaknya jam berapa Bu? Berapa? 52. Ini 18.35 ya, berarti masih ada 10 menitan lagi ya. Nah, jadi ibu-ibu ya perlu dipahami yang namanya tombol fujur tadi adalah kecenderungan berbuat negatif ya. Sementara tombol takwa adalah kecenderungan melakukan kebaikan. Fujur tadi nggak bisa dihilangkan. Dia tetap ada dalam diri kita karena memang itu yang dikasih sama Allah sebagai ujian. Ya, mau lihat siapa yang bertakwa, siapa yang enggak, maka dikasih dua potensi tadi. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya agar potensi fujur ini enggak berkembang. Nah, iso dia tuh ya makin mengecil, bukan hilang, bukan, tapi mengecil. Sementara potensi takwanya bagaimana caranya agar kita ketakwaannya itu semakin besar, semakin kuat. Nah, ini dipengaruhi oleh otak tadi. Manusia kalau nggak punya otak, manusia ada otak. Pernah dengar istilah kayak gitu? Kuwi karena apa diomongin ngono kuwi? Kira-kira karena apa nek sampai dikandani ngono kuwi? Ngeyel tenan, ya kan? Dikandani ngeyel tenan. Kelakuannya ki jan ra ono sing apik. Manusia pancen nek ra duwe otak ya ngono kuwi. Nah, gitu ya. Karena memang segala ketakwaan atau fujur kita tergantung yang di sini ini. Nanti nek jenengan buka Quran surat Al-A'la, ya, di situ ada 3 tahapan bagaimana Allah memberi peringatan pada manusia. Ini surat terkait sama otak, Bu. Ya.
Di awalan Allah memberi peringatan dengan apa? Aro'aita, tidakkah kamu lihat? Itu yang paling rendah, peringatan paling rendah. Kita disuruh melihat dulu. Kamu lihat enggak? Tuh, nek manusia menghalang-halangi orang dari jalan agama, balasannya kayak apa? Kamu lihat enggak itu tuh? Setelah disuruh lihat masih ngeyel, Allah naikkan kapasitasnya. Kapasitasnya jadi apa? Menjadi apa di dalam surat Al-Alaq? Ada yang hafal Al-Alaq? Ar-Aita, kemudian lanjutannya adalah lanas fa'am bin nasiyah. Maka akan kami cabut ubun-ubunnya. Itu peringatan keras itu. Peringatan keras ketika manusia diberikan peringatan kok ya masih ngeyel, maka akan Allah cabut lanas fa'am bin nasiyah, ya, dicabut ubun-ubunnya. Jadi ini ada ceritanya, Bu. Orang Arab dahulu yang namanya ubun-ubun bagian kepala ini adalah sesuatu yang sangat dihormati, sangat dihargai, sangat dimuliakan. Jadi nek misalnya kita toko ngaplok kepalanya ini bisa terjadi pertumpahan darah. Maka bagi orang Arab itu sesuatu yang harus dijaga benar tuh. Allah katakan akan mencabut ubun-ubunnya, itu adalah sebuah penghinaan yang paling hina. Gitu. Dan setelah 14 abad kemudian, setelah manusia mulai menemukan teknologi, diketahui bahwa di balik ubun-ubun ini ada yang namanya otak, tempat yang membedakan manusia dengan hewan. Setelah lanas fa'am bin nasiyah, sudah dicabut ubun-ubunnya, ya. Itu hal yang paling memalukan bagi bangsa Arab. Nggak usah bangsa Arab deh, kita aja juga ya, Bu. Di tepok kepala kan bisa marah kita. Kan memang kita menganggapnya ini sesuatu yang mulia, yang harus dijaga, kehormatan gitu loh. Ya. Maka nanti ada yang terakhir di situ ketika dia memanggil pasukannya. Saya nggak pegang Quran ini, Bu. Jadi ini nanti ada kalimat di situ yang zabaniyah. Coba ada yang hafal nggak tuh? Nah, apa, Bu? Itu. Ketika itu jadi ceritanya Abu Lahab, kalau bukan Abu Jahal, itu secara sombong ketika dia marah kepada Nabi Muhammad, kok ya masih tetap sholat di Mekah, di Ka'bah itu. Dia bilang, nek kamu masih terus kayak gini, saya akan memanggil teman-temanku. Dia mau panggil teman-teman, maka Allah balas dengan apa? Kamu panggil temanmu, aku akan panggil Zabaniyah. Zabaniyah itu adalah malaikat yang perawakannya itu paling menakutkan. Dan memang diceritakan bahwa ketika Abu Jahal mau memukul Nabi pada saat Nabi sholat, itu mukanya langsung pucat pasi karena memang ditampakkan itu profilnya Zabaniyah itu tadi. Jadi ketika mereka manggil pasukan Abu Jahal manggil pasukannya, Allah pun akan menunjukkan pasukannya yang lebih menakutkan lagi. Jadi dalam Quran surat Al-A'la itu, ya, Allah sedang menunjukkan bagaimana ketaatan manusia itu tergantung otaknya. Ya, jadi di sini jenengan ya, kita bersyukur Allah sudah memberikan kita otak yang sempurna. Otak kita itu, Bu, terdiri dari jaringan-jaringan. Jenengan pernah pirsa modelnya otak, Bu? Pernah lihat nggak? Belum pernah ya? Saya tak lihatkan apa piye, Bu? Ini kerugian bagi yang duduk di belakang, kon maju lah, belum maju ya. Saya tunjukkan gambar otaknya. Ya. Jadi otak itu terdiri dari jaringan-jaringan yang itu nanti akan sambung menyambung setiap saat
Setiap manusia, setiap kita, otaknya ini terdiri dari 100 miliar jaringan yang setiap hari itu terhubung. 100 miliar, Bu. 100 miliar itu ada tak pakai, Bu. Sebanyak itu ada dikapake. 100 miliar satu jaringan itu sama dengan satu laptop atau laptop yang paling canggih. Jadi naik 100 miliar artinya otak kita ini terdiri dari 100 miliar laptop paling canggih, komputer paling canggih. Dan itu kaitan mereka ya. Nah, sebentar ya Bu. Pokoknya kayak gini lah saya tunjukin ya. Ini otak kita nih ya. Ini yang kayak gulungan-gulungan usus menunggu loh Bu. Kui iki nek dipanjangkan itu jaraknya sama kayak kita dari Jakarta ke Surabaya. Wes mikir dewek wae lah. Koyo ngopo kuwi panjangnya ngono kuwi. Wes. Intinya panjang banget. Menunggu ini oleh Allah ya, ini kita cuma belajar otak loh ya Bu. Oleh Allah kuwi iki diuntung masuk cuma sak ini. Keren gak sih Bu? Keren. Sayangnya banyak orang yang melalaikan masalah otak ini. Mikirnya yang penting aku hidup. Kan gitu. Padahal ini gara-gara otak ini yang bisa membedakan kita dengan sapi, kambing, ayam. Ini loh, barang ini nih. Nah ini jaringan-jaringannya nanti itu terhubung setiap hari. Dan ketahuilah saat mereka saling terhubung itu usia 100 tahun gak selesai Bu. Jenengan usia sekarang berapa Bu? 50. Urung apa-apa kuwi. 100 tahun belum nyambung semua Bu. Matur nuwun ya Bu. Nah itu bayangkan ya. Jadi tadi kembali saya ingatkan lagi nih. Satu otak kita ini tadi terdiri dari 100 miliar jaringan. Ya. 100 miliar. Satu jaringan sama dengan satu laptop atau komputer tercanggih di zamannya. Nek jenengan kalau anak sama anak jenengan kan sekarang usia mungkin 50 sampai 70-an ya. Nah, jadi otaknya jenengan itu kerennya atau canggihnya tuh sesuai dengan zaman jenengan toh. Nggak bisa disamain dengan canggihnya otak anak sekarang. Sama-sama 100 miliar tapi kecanggihannya beda-beda. Jenengan di zaman jenengan, anak-anak kita ya di zaman mereka. Makanya Nabi bilang mendidik anak itu sesuai dengan zamannya. Sama-sama punya 100 miliar nih nek jenengan dikon megang kayak begini sama anak yang kelahiran tahun sekarang, remaja sekarang lebih cepat siapa Bu? Nah, wis ngerti ya dari situ ya. Nah, canggihnya kayak gitu. Nih jenengan nek dikon pegang parang, misalnya parang, anak juga pegangnya parang, sama-sama dikon ngoceki klopo. Sopo sing lebih canggih? Nah, itu. Ya, artinya kecanggihannya tuh memang beda. Ya, kecepatannya juga beda. Jenengan sama-sama pegang kayak gini, ini ngetik piye Bu? Apa gini? Enggak. Kan gitu. Nih anak kita gimana Bu? Pegang gini ya. Benar nggak kayak gitu? Itu contoh kecanggihannya atau kecepatannya. Beda. Sama-sama 100 miliar. Ya. Makanya jenengan sama anak-anak jenengan jangan sampai bilang begini, wah ini apa tuh? Kayak gitu, mainan HP. Karena memang dia kecanggihannya memang di HP Bu. Nggak bisa disamain sama otak jenengan yang memang bukan masanya masa HP itu. Gitu. Dari sini kita sudah mulai
bisa sedikit, oh gitu toh ceritanya. Berarti memang saya kalau putu ini raiso tak seneni gara-gara dia pegang HP ya, karena memang otaknya memang ngikutin kecepatan HP-nya kuwi ya. Kita disuruh nulis tulisan indah, tulisan bersambung jenengan lebih keren daripada bocah. Bocah sekarang dikon nulis, ya Allah Bu. Nggak usah nulis yang bersambung Bu. Tulisan biasa aja kita udah bingung bacanya. Saya tuh kalau udah suruh murid saya untuk nulis, kadang titik mana, koma mana, A-nya kayak apa, M-nya apa iki bacaannya. Tapi kalau orang zaman dulu untuk masalah nulis, miring, presisinya tepat, kan gitu ya Bu. Apalagi kalau sudah sampai pakai buku yang ada garis kecil dan garis gede, gedenya. G-nya itu bisa. Jadi memang beda, ya. Beda otak kita yang zaman angkatan dulu dengan angkatan yang sekarang. Saya pernah menyinggung masalah generasi ya, generasi baby boomer. Saya pernah nyinggung di pengajian ini kayaknya, kalau masih ingat. Nggak ingat ya rapopo, ya. Jadi ibu-ibu di sini kembali ya, saya kembalikan lagi ke materi kita, ya, bahwa otak ini nanti akan berperan menentukan atau menguatkan fujur kita atau takwanya kita. Tergantung bagaimana kita mengolah otak kita untuk bisa taat ataupun fujur. Nah, untuk pembahasan itu insya Allah nanti kita akan mengenal 3 komponen otak yang mempengaruhi fujur dan takwa manusia. Insya Allah kita pelajari setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Itu saja dari saya, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk melanjutkannya nanti ya. Semuanya tetap sehat, semuanya tetap semangat. Semangat ya Bu? Udah ada yang mulai ngantuk? Belum, barakallahu fiik, alhamdulillah ya. Jadi insya Allah setelah ini kita akan pelajari 3 komponen otak yang akan mempengaruhi taat dan fujurnya panjenengan semua. Mudah-mudahan dengan mempelajari itu, keyakinan jenengan, taatnya jenengan itu sudah berdasarkan ilmu otak. Jadi udah lebih ilmiah. Kalau kemarin-kemarin baru spiritual, maka setelah ini nanti akan lebih ilmiah. Begitu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.